Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal P3K yang manso ya teman-teman. Jadi manso itu adalah manajerial dan juga sosiokultural. Dan ini untuk formasi umum, tidak hanya guru, non guru juga ya teman-teman. Jadi bagi P3K teknis juga bisa menggunakan video ini untuk belajar seperti itu. Nah, silakan bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3K tahun 2024 bisa pantengin video dari aku ini. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2024. Bagi yang sudah subscribe, aku mau mengucapkan terima kasih banyak dan semoga dimudahkan ya teman-teman, sehingga nanti bisa lulus langsung sekali tes seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung saja membahas soal yang pertama, soal manajerial dan juga sosiokultural. Jadi terdapat salah satu siswa berasal dari agama yang berbeda di kelas yang mayoritas beragama Islam. Begitu pula Anda seorang guru yang beragama Islam. Setiap hari Sabtu, peserta didik tersebut rutin meminta izin selama kurang lebih 1 jam dengan meninggalkan sekolah demi melakukan ibadah sesuai ketentuan agamanya. Sebagai gurunya yang sebaiknya dilakukan adalah, nah walaupun di sini berkenaan dengan guru, siswa, lalu Anda juga di sini sebagai guru, namun tidak menutup kemungkinan ini adalah masuk ke soal manajerial dan juga sosiokultural ya teman-teman, karena yang di-mention di sini yang disebutkan adalah agama. Jadi bisa berkenaan dengan sosiokultural. Bagaimana kita bisa beradaptasi, menerima perbedaan, lalu juga menghargai, menghormati dan lain sebagainya. Opsi yang A memintanya menunda sampai jam istirahat agar siswa lain tidak iri. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi setiap hari Sabtu itu meminta izin selama kurang lebih 1 jam meninggalkan sekolah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita meminta menunda, walaupun sebenarnya kita memperbolehkannya itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi kurang bisa dikatakan kita menghargainya seperti itu. Jadi meminta menunda di sini kurang tepat. Opsi yang B tetap memberi izin karena ia siswa yang rajin. Nah, di sini tetap memberi izin menandakan bahwa kita menerima perbedaan, menghargai. Namun di sini ada syarat ya, teman-teman. Jadi karena ia siswa yang rajin. Bagaimana kalau dia bukan siswa yang rajin? Kalau dia bukan siswa yang pintar, apakah kita tidak akan memberikan izin? Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B ini kurang sempurna maknanya. Opsi yang C menasihati siswa lain untuk menghormati siswa tersebut dan menghargai perbedaan. Nah, walaupun di sini tampak bagus pernyataannya, namun kurang sesuai dengan konteks soal. Di sini kan tidak dikatakan bahwa siswa lain itu tidak menghargai siswa tersebut yang beragama lain tersebut dan tidak menghormati, tidak seperti itu pernyataannya. Jadi opsi yang C walaupun positif sekali namun tidak sesuai dengan konteks soal. Nah, yang paling bagus di sini adalah opsi yang D. Kita memberinya izin untuk melaksanakan ibadah. Lagi pula itu kan hanya 1 jam ya teman-teman. Jadi opsi yang terbaik di sini adalah opsi yang D. Nah, opsi yang di sini karena ada 4 opsi saja untuk manso. Jadi opsi yang paling tinggi itu adalah poinnya 4 yaitu D. Sedangkan opsi yang poinnya 3 itu adalah opsi yang B. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Anda adalah pegawai di sekolah A. Suatu hari Anda mendengar bahwa telah terjadi perundungan kepada salah seorang siswi yang bersekolah di tempat Anda. Maka yang paling tepat dilakukan adalah, nah di sini ya teman-teman, kita dikatakan pegawai. Jadi kalau pegawai kan belum tentu kita adalah guru, bisa saja kita bekerja sebagai TU, lalu juga penjaga, pesuruh dan lain sebagainya. Pokoknya kita adalah warga di sekolah tersebut karena kita bekerja di instansi sekolah kalau dilihat dari soal nomor 2 ini. Nah, yang paling tepat kita lakukan adalah opsi yang A, sesegera mungkin menghukum pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, di sini tidak jelas kita sebagai apa ya teman-teman. Jadi jika kita memilih opsi yang A, walaupun tampak baik untuk dilakukan, sesegera mungkin menghukum pelaku. Apakah ini sudah tugas yang harus kita lakukan? Siapa tahu ada tim khusus yang seharusnya menindaklanjuti seperti itu. Jadi opsi A ini kurang tepat untuk dilakukan. Opsi yang B menemui korban dan menghiburnya. Nah, walaupun tampak positif, namun di sini kurang tepat juga.
Nah, opsi yang C melaporkan kepada guru BK dan membantu menemukan pelaku. Nah, ini lebih realistis ya teman-teman, karena tugas guru BK memang menindak siswa yang bermasalah seperti itu. Di sini kan ada pelaku yang harus dicari, karena di sini kan Anda masih mendengar saja. Selain melaporkan, Anda juga akan membantu menemukan pelaku. Nah, ini bagus sekali dibandingkan opsi A dan B. Opsi yang D, siswa pelaku perundungan harus ditindak sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, di sini maknanya sangat positif. Namun opsi yang D ini adalah pengecoh, teman-teman. Jadi akan disediakan salah satu opsi yang tampak benar, namun sebenarnya opsi D ini adalah sebuah pendapat. Jadi siswa pelaku perundungan harus ditindak sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Padahal yang ditanyakan adalah yang paling tepat Anda lakukan, seperti itu. Jadi opsi yang D ini lebih kepada opini atau pendapat. Yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi opsi C ini adalah poinnya 4, lalu poin 3 itu adalah opsi yang A, lalu yang B poinnya 2. Nah, poin D ini mendapatkan poin terkecil yaitu 1 karena merupakan opini atau pendapat. Jadi jauh melenceng dari apa yang diinginkan soal, seperti itu. Soal nomor 3, Anda adalah seorang pegawai di instansi B. Suatu hari Anda melihat rekan kerja Anda yang saling cekcok adu mulut. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, sudah jelas sekali masalahnya apa ya teman-teman. Opsi yang A tidak ikut campur karena itu ranah pribadi. Nah, walaupun itu ranah pribadi, tapi kita tidak seharusnya tidak ikut campur juga ya teman-teman, karena di situ kan sudah jelas cekcok adu mulut. Kalau dibiarkan saja pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka seharusnya kita ada tindakan lah, seperti itu. Kita lihat apakah opsi yang B merupakan tindakan yang tepat, melerai mereka dan menasehati. Nah, ini lebih baik daripada opsi yang A. Jadi melerai berarti kan menghentikan keduanya yang sedang cekcok adu mulut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Selain itu kita menasehati. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Opsi yang C meminta para pelaku menghentikan aksinya. Nah, sebenarnya mirip dengan opsi yang B. Berarti kalau meminta para pelaku menghentikan aksinya itu kan kita melerai juga ya teman-teman. Namun opsi yang B ini lebih sempurna karena ada kata menasehati. Opsi yang D melaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Nah, sebaiknya daripada langsung melaporkan kepada pimpinan, lebih baik kita ada usaha sendiri untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Jadi cepat tanggap seperti itu terhadap apa yang telah terjadi. Opsi yang paling baik adalah opsi yang B. Nah, opsi yang C ini poinnya 3, meminta para pelaku menghentikan aksinya, karena memang mirip-mirip opsi B dan C ini. Kita lanjut soal nomor 4. Anda baru diterima bekerja di instansi tempat teman baik Anda bekerja. Anda senang sekali karena memiliki teman yang sudah Anda kenal di tempat baru. Sebaiknya yang Anda lakukan adalah A, dimanapun kita bekerja, kita harus beradaptasi dengan orang baru. Nah, di sini ya teman-teman tampaknya sangat positif sekali. Betul seperti itu. Itu yang harus kita lakukan jika kita bekerja di tempat yang baru. Ini sesuai dengan kemampuan sosiokultural yang baik yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Namun kalau kita perhatikan opsi yang A ini pengecoh, karena opsi A ini merupakan sebuah pernyataan opini atau pendapat. Jadi dimanapun kita berada kita harus beradaptasi dengan orang baru. Padahal di pertanyaannya sebaiknya yang Anda lakukan adalah, maka kita harus memilih opsi yang langsung menggunakan kata kerja. Jadi opsi yang B, C, dan D ini semuanya kata kerja apa yang harus kita lakukan. Jadi meminta teman Anda memperkenalkan Anda kepada yang lain juga bisa dilakukan. Namun kalau kita bisa berkenalan sendiri, mengapa harus meminta teman kita? Jadi opsi yang C berbaur dengan semua rekan kerja di tempat yang baru. Ini lebih baik daripada opsi yang B, teman-teman. Opsi yang D bersikap ramah dan selalu tersenyum. Ini juga bagus untuk dilakukan. Namun di sini kan konteksnya kita sebagai orang baru ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus berbaur dengan semua rekan kerja. Jadi ini lebih masuk kepada konteks soal. Opsi yang betul adalah opsi yang C. Nah, opsi dengan poin 3 itu ada di opsi yang D, dan juga opsi dengan poin 2 ada di opsi yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika Anda berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan, Anda merasa diikuti oleh orang tak dikenal. Karena kemanapun Anda berpindah, orang tersebut tetap tidak jauh jaraknya dengan Anda. Maka yang Anda lakukan adalah, nah di sini ya teman-teman, masalah yang kita hadapi adalah kita merasa diikuti seperti itu. Jadi
kita harus mengambil inisiatif apa yang paling tepat, lebih efektif dan efisien juga, dan juga tidak membahayakan kita ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang A, melapor kepada pihak berwajib. Nah, jadi kalau di pusat perbelanjaan melapor kepada pihak berwajib ini agak tidak make sense ya teman-teman. Jadi kita cari opsi yang lainnya terlebih dahulu, walaupun masuk akal saja, namun di sini kan masih diduga seperti itu. Jadi opsi yang A ini kurang tepat untuk dilakukan pertama kali. Opsi yang B, menegur orang tersebut dan menanyakan maksud dan tujuannya. Bisa ya teman-teman kalau kita berani. Karena kan ini juga pusat perbelanjaan tentu rame, banyak orang yang menyaksikan. Maka kemungkinan untuk dijahati itu kan tidak besar ya teman-teman, jadi bisa saja dilakukan, namun tetap beresiko. Jika kita ada opsi lain yang lebih tepat dan juga lebih aman, maka kita pilih opsi yang lain. Opsi yang C, menghubungi orang tua atau kerabat dekat Anda. Nah, ini masuk akal saja untuk dilakukan tapi kurang efektif dan juga efisien. Tidak mungkin juga orang tua akan menyusul kita dan waktunya pun akan memakan waktu yang lama. Jadi opsi yang C ini kurang masuk akal untuk dipilih. Opsi yang D ini lebih masuk akal. Jadi kita laporkan kepada satpam di sekitar Anda. Pastikan di pusat perbelanjaan ada satpam dan bukan pihak berwajib ya teman-teman. Jadi di sini yang lebih betul adalah opsi yang D. Nah, opsi dengan poin 3 itu ada di opsi yang B ya teman-teman. Sekali lagi, karena ini di pusat perbelanjaan, maka di sini poinnya 3. Masuk akal saja untuk dilakukan karena banyak yang menyaksikan seperti itu. Kecuali ini di tempat yang sepi, maka opsi yang B ini tidak akan memiliki poin 3. Usahakan teman-teman memilih poin yang paling tinggi, opsi dengan poin terbaik seperti itu, sehingga akan mendapatkan poin yang maksimal nanti di soal manso. Soal selanjutnya adalah soal nomor 6. Apabila ada rekan sejawat yang menghadapi kesulitan, pilihan tindakan Anda adalah, nah sudah jelas sekali di sini rekan sejawat kita itu menghadapi kesulitan. Maka tindakan apa sih yang harus kita lakukan? Opsi yang A, memberinya semangat agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini walaupun memberi semangat itu bagus sekali untuk dilakukan, karena kan teman kita menghadapi kesulitan, pasti membutuhkan dukungan, semangat dari kita sebagai seorang teman. Namun di sini untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, berarti kan kita tidak bersedia untuk membantu teman kita. Jadi kurang tepat dan kurang sempurna opsi yang A ini. Opsi yang B, membantu rekan sejawat yang mengalami kesulitan. Nah, di sini lebih bagus ya teman-teman, lebih baik juga untuk dilakukan karena jelas-jelas kan menghadapi kesulitan. Maka sebagai rekan sejawat yang baik, kita harus membantu rekan sejawat kita yang lain yang membutuhkan pertolongan. Opsi yang C, kita seharusnya saling membantu dan memberi masukan, betul, namun opsi yang C ini lebih masuk kepada opini atau pendapat. Dilihat dari kata seharusnya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh, walaupun opsi yang C ini tampak sempurna bahkan dibanding opsi yang B, maka kita harus lihat jika ini termasuk opini atau pendapat, ini pasti bukan jawabannya dan kemungkinan akan mendapatkan poin terendah yaitu 1. Opsi yang D, menawarkan bantuan semampunya. Nah, di sini juga masuk akal saja dilakukan. Jadi menawarkan bantuan terlebih dahulu. Namun yang paling tepat adalah opsi yang B karena kita cepat tanggap langsung membantu rekan sejawat kita. Nah, di sini yang mendapatkan poin 3 adalah opsi yang D dan juga yang mendapatkan poin 2 adalah opsi yang A. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, jadi aku mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini namun sedang mendengarkan penjelasan dari aku, silakan di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, di post dahulu lalu langsung di subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K dan juga info berkenaan dengan tes P3K tahun 2024. Soal nomor 7, sebagai ketua kelompok kerja Anda harus menjadwalkan acara rekreasi ketika 4 hari menjelang keberangkatan Anda mendapat kabar bahwa beberapa anggota Anda dan keluarganya sedang sakit sehingga mereka tidak dapat mengikuti acara rekreasi yang telah Anda jadwalkan. Walaupun sebenarnya mereka ingin mengikutinya, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A, menunda perjalanan dan mengganti ke lain hari sehingga semua anggota dapat ikut. Nah, ini bisa saja dilakukan ya teman-teman. Jadi menandakan bahwa kita adalah ketua kelompok yang bijak seperti itu. Namun kita lihat lagi opsi yang lainnya apakah ada yang lebih rasional dan juga baik dipilih. Opsi yang B, tetap mengadakan perjalanan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini daripada opsi yang A lebih baik opsi yang A ya teman-teman. Jadi kita
peduli dengan rekan kita, apalagi di sini kan dikatakan bahwa beberapa anggota Anda. Berarti kan lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita memilih opsi yang B ini menandakan bahwa kita kurang kompetensi sosiokulturalnya. Jadi opsi yang C mengadakan rapat dan mendiskusikan dengan anggota lainnya. Nah, di sini lebih bagus daripada opsi A dan B ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta langsung menunda, lalu juga tidak serta-merta langsung melanjutkan perjalanan, namun lebih kepada merapatkan terlebih dahulu dengan anggota lainnya. Siapa tahu ada masukan sehingga mendapatkan solusi terhadap masalah tersebut seperti itu. Nanti solusi yang didapat dari suara terbanyak itu yang akan dipilih untuk menjadi penyelesaian masalah tersebut. Opsi yang D menjenguk sepulang dari rekreasi anggota yang sakit. Nah, di sini kan tetap melanjutkan perjalanan namun tetap menjenguk ya teman-teman. Jadi masuk akal saja untuk dilakukan. Namun di sini yang paling baik karena kita harus memilih opsi yang terbaik itu adalah opsi yang C terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa kita memiliki komunikasi yang baik dengan rekan kerja, juga bisa mengukur manajerial kita. Sedangkan kemampuan sosiokultural kita berarti kan kita masih peduli dengan rekan kerja kita atau anggota kita yang sedang sakit seperti itu. Jadi masih dipikir-pikir lagi, dirembuk lagi dan didiskusikan kembali. Karena di sini kata mendiskusikan bagus sekali ya teman-teman. Nah, opsi dengan poin 3 adalah opsi yang A, sedangkan opsi dengan poin 2 adalah opsi yang D. Kita lanjut soal nomor 8. Anda mendapat kepercayaan atasan untuk mengelola keuangan di instansi tempat Anda bekerja. Kondisi keuangan tidak cukup stabil dan hanya dapat memenuhi beberapa kegiatan saja. Suatu hari Anda mendapati ada rekan kerja yang mengajukan perbaikan alat karena alat tersebut sangat dibutuhkan. Di sisi lain juga ada rekan kerja yang mengajukan pembelian barang baru untuk menunjang kinerja pegawai. Maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah, nah di sini kita dihadapkan pada dua pilihan ya teman-teman. Jadi kalau memungkinkan kita bisa memilih keduanya. Namun jika tidak memungkinkan, kita bisa memilih salah satu yang benar-benar mendesak seperti itu. Nah, opsi yang A memberikan dana kepada rekan kerja untuk membeli barang baru. Apakah membeli barang baru sudah dipastikan ini lebih mendesak? Opsi yang B memberikan dana kepada rekan kerja untuk memperbaiki alat. Nah, apakah memperbaiki alat itu sudah benar-benar mendesak? Opsi yang C memilih salah satu untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak. Nah, ini lebih jelas ya teman-teman. Jadi dipilih salah satu saja yang lebih mendesak yang mana seperti itu. Namun kita lihat opsi yang D mendukung keduanya dan memenuhi kebutuhan sesuai kemampuan keuangan. Nah, ini lebih bijaksana teman-teman. Karena mengingat keduanya itu sangat dibutuhkan saat ini oleh perusahaan atau instansi kita. Jadi yang pertama itu ada rekan kerja yang mengajukan perbaikan alat. Karena alat tersebut dibutuhkan. Jadi memang kebutuhan ya teman-teman. Selanjutnya juga ada yang mengajukan pembelian barang baru. Di sini tujuannya juga bagus untuk menunjang kinerja pegawai seperti itu. Jadi dua-duanya bagus. Di sini dikatakan kondisi keuangan tidak cukup stabil dan hanya dapat memenuhi beberapa kegiatan saja. Tidak dikatakan hanya memenuhi satu kegiatan saja ya teman-teman. Jadi bisa memenuhi beberapa kegiatan. Kalau dua-duanya itu memang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tidak masalah. Namun kita membantu atau memenuhi kebutuhan tersebut sesuai kondisi atau kemampuan keuangan. Jadi misalnya untuk perbaikan alat, kalau memang juga akan mengadakan pembelian barang, jadi pembelian barang tersebut misal sesuai dengan budget ya teman-teman. Jadi yang dianggarkan 30 maka di ACC 20 seperti itu. Untuk perbaikan alat yang harus diperbaiki 30 maka diperbaiki 20 dulu seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Jadi memenuhi kebutuhan sesuai kemampuan keuangan itu bisa dilakukan oleh kita yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan. Jadi opsi yang D ini lebih tepat dan opsi yang C itu juga bagus karena di situ poinnya adalah 3.
Nah, sampai di sini berkenaan dengan soal MANSO, jadi manajerial sosiokultural, semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3K tahun 2024, baik formasi guru maupun umum. Jadi ini bisa dijadikan sumber belajar bagi keduanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.